Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Aidil Ifhar Career Journey. Ya, di sini saya akan membahas berbagai perjalanan karir saya pribadi atau siapapun yang mau berbagi pengalamannya di sini juga bisa di YouTube channel saya dan mungkin lebih tepatnya ke self development dan pastinya berhubungan dengan dunia kerja. Ya. Oke, nah kali ini melanjutkan video sebelumnya. Jadi saya kali ini akan berbagi tentang proses membuat em, akun di Privy karena saya sudah dinyatakan lulus, ya, sudah dinyatakan lulus di em, nah oke baik. Jadi terakhir kita kan sudah mulai nih membuat lembar kerja ya. Nah, jadi saya sudah mulai membuat lembar kerja, saya akan menulis eh, juga perjalanan karir saya di sini menjadi penulis atau jurnalis atau apapun sebutannya itu yang pasti sederhananya saya hmm, tugasnya adalah memberikan informasi kepada orang lain melalui tulisan. Nah, di sini saya ingin berbeda juga. Jadi seperti eh, layaknya penulis pada umumnya yang kalau sebelum muncul berbagai sosial media ya, tentunya hanya menulis di koran bahkan. Nah, sekarang berbeda, sudah muncul yang namanya media online sehingga informasi itu persekian detik akan selalu diupdate begitu. Nah, jadi cukup cepat begitu ya, bahkan sangat cepat dan eh, yang mau saya garis bawahi di sini, saya tidak hanya sekedar menulis, tetapi saya juga akan memproduksi berbagai konten behind the scene-nya seorang penulis, terus juga uh, tips dan trik begitu. Nah, jadi akan lebih luas uh, lingkup pekerjaan yang saya pilih ini begitu. Tapi pada dasarnya berawal dari menulis. Nah, jadi sedikit berbagi ya. Sebelumnya tuh saya sedikit ragu untuk memilih em, dunia menulis sebagai salah satu pekerjaan saya. Kenapa? Karena pastinya kita sadar bahwa sekarang itu apa-apa semuanya orang akan lebih tertarik dengan video. Nah, ternyata fun fact-nya hmm, makin ke sini tuh segala sesuatu tuh dimulai dari menulis. Ketika kita memproduksi konten video, itu harus diawali dari menulis. Membuat skrip, terus juga selain membuat skrip, nanti dialog apa saja yang harus diucapkan begitu. Jadi kalau dirunut tetap awalnya itu dari menulis. Nah, sehingga ternyata menulis itu tidak akan ketinggalan zaman, tapi zaman yang mengikuti eh, menulis begitu. Jadi kayak di mana-mana kita harus memulai segala sesuatu dari menulis. Begitu. Nah, itu mengubah pandangan saya tentang menulis sehingga saya dengan tekad yang bulat, oh ini nih dunia saya. Oh, di sini nih saya merasa challenging untuk melakukannya. Oh, di sini saya merasa nyaman untuk mengerjakannya gitu. Sejauh ini seperti itu ya. Nah, jadi kita kembali ke lembar kerja saya. Terakhir kita sudah concern ke PPT yang disampaikan di penutupan pelatihan dan pengumuman pastinya ya. Nah, kita sudah sampai di tahap step pertama sebenarnya karena sebelumnya itu sudah ada pengumuman kelulusan ya. Pengumuman kelulusan eh, itu saya spill lagi ya. Nah, ada nama saya di sini jadi sudah berhasil lulus gitu ya. Nah, intinya gitu. eh ini saya share nama saya saja ya. Nah, ini nih ada nama saya. Mana sih? Waduh, kegedean ya. Nah, ini.
Ini ada nama saya di nomor 129 gitu. Jadi oke, saya lulus dan berikutnya tahap tahap lagi. Tahap berikutnya saya harus harus ngapain gitu. Nah, kita nanti akan lihat juga tutorialnya. Oke, ini kita lihat di tab lain nanti gitu ya. Ini di tab ini tutorialnya bagaimana, tapi saya juga mau menyiapkan em, registrasi. Kalau ini apa? Registrasi. Nah, berarti ini videonya sama sepertinya ya. Via web atau via apps. Berarti saya akan pakai via web. Karena kebetulan di depan laptop. Nah, kalau teman-teman nanti butuh yang via via apps atau via mobile phone, boleh ketik di kolom komentar di bawah video ini. Nah, terus uh, saya mau lanjutkan ke PPT tadi. Kayaknya PPT-nya kita buka uh, daftar ini kan. Pengumuman sudah dibagikan, selamat peserta lulus. Alur selanjutnya registrasi dulu. Nah, namun jika memang sudah punya akun privil, lanjut langkah nomor 2. Sebenarnya saya sudah punya, tapi coba kita cek dulu ya. Nah, sebenarnya saya udah punya yang punya tahun lalu, tapi nggak tahu nih apakah apakah bisa digunakan atau saya registrasi ulang, karena email yang saya pakai juga juga apa ya, emailnya juga udah lama gitu, jadi nggak tahu lagi kemana emailnya gitu. Oke, baik. Nah, sekarang kita beralih ke sini nih, ke halaman pertama. It's only on preview mobile apps. Oh, berarti harus install dulu. Ya, harus install dulu. Coba kita lihat tutorialnya dulu ya. Oke, kita percepat aja ya. Semoga nggak kena ini ya, nggak kena copyright ya. Segini aja. Step 2. Pertama buka yang terus start free. Kedua ngapain? Continue. Terus pahami persyaratan. Upload resident certificate KTP ya. Oke, nah coba kita lihat dulu deh. Soalnya nih lumayan berbeda. Ketika mau daftar ternyata harus pakai HP. Kita registrasi. It's only on the private mobile apps. Currently you can only register your account in the private mobile app. Download this. Oke, berarti memang harus pakai mobile app. Nah, oke, kita beralih dulu ke ini ya, ke HP. Kebetulan saya lagi live di TikTok juga. Ini ada beberapa penonton. Oke. Saya end live dulu. Terus kita akan download dulu. Download private. Bacanya yang benar apa ya? Private. Oke, kita ganti akunnya. Akun kerja. Terus private ID. Oke. Nah, saya sedang download ya. Ini teman-teman. Saya sedang download akun apa namanya?
aplikasi Privy-nya masih loading. Nah, jadi masih loading untuk Privy-nya. Terus tahap berikutnya nanti saya harus lanjut ke tahap apa? Nah, ini berikutnya ini ketutup sama saya ya. Eh, ini saya pindah ke sini aja ya. Nah, jadi daftar Privy udah. Namun jika memang sudah ada. Nah, terus baru ke tahap isi formulir. Nah, saya belum selesai nih. Daftar Privy dulu. Dan batas pengisiannya itu 3 hari. Nah, oke, baik. Kita beralih lagi ya. Beralih lagi ke formulirnya nanti. Belum. Sekarang kita fokus ke Privy-nya lagi. Karena ternyata daftarnya harus dari sini, harus dari Privy-nya sendiri. Nah, ini akun ini udah muncul. Nah, lanjut. Saya mau daftar pakai akun Google. Nama lengkap, Aidil, Ivar, nomor HP saya. Ini nih kayaknya nih saya udah punya akun, jadi mungkin kemungkinan akan diarahkan ke login. Tapi kita coba aja dulu ya. Lanjutkan. Karena saya mau ganti email. Jadi kalau email yang bekerja itu khusus kerjaan aja gitu. Nah, ini setelah kita registrasi itu dapat kode OTP. Oke, udah dapat kode OTP, kewarganegaraan Indonesia, alamat emailnya. Nah, saya ganti pakai alamat email kerja. Jadi alamat email pribadinya saya simpan. Maksudnya untuk kebutuhan pribadi aja gitu. Nah, udah muncul. Terus saya harus buka email karena dikirim kode OTP-nya ke email. Nah, emailnya mana? Nah, masuk kode verifikasinya. Disuruh upload KTP. Disuruh foto KTP. Nah, lanjut lagi ke foto KTP. Prosesnya ya. Ini proses yang harus dijalani. Ya, oke. Nah, ini KTP-nya. Saya coba foto KTP-nya. Oke. Ini harus pakai lampu kayaknya biar terang. Oke. Gunakan. Udah difoto KTP-nya. Prosesnya lanjut lagi. Ini lampunya nyala terus nih. Nyala terus. Oke, lanjut. Ini data saya udah masuk. Lanjutkan. Verifikasi wajah. Wah, harus verifikasi wajah. Nah, sekarang verifikasi wajah. Ini kayaknya data saya biar wajahnya jelas.
dihadap ke atas, dihadap ke depan, terus lagi proses loading. Wah, gagal. Wajah saya belum dianggap manusia nih sama aplikasi. Kita ulang lagi. Pastikan cahaya cukup, berarti saya coba gini ya. Pastikan wajah dan kanan yang rapi dan sopan. Ini udah lebih cerah. Hadap depan dan tahan posisi. Udah. Udah berhasil. Ini buktinya udah berhasil ya. Dan sekarang udah diproses. Bikin password. Ini saya harus simpan passwordnya. Ini saya ubah dulu ya, biar nggak kelihatan. Saya harus simpan passwordnya. Kenapa? Karena data penting. Privy saya itu apa? Saya buat di sini. Oke, saya sudah buat passwordnya dan sudah simpan passwordnya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan lagi. Gitu. Kita lanjutkan lagi, prosesnya kemana lagi nih? Nah, diminta masih proses registrasi ya. Nah, disuruh isi passwordnya. Nah, wah, ternyata password saya kuat ya. Jadi berhasil. Passwordnya harus ada huruf kapital, huruf kecil, angka sama simbol. Jadi harus terdiri dari minimal 8 karakter dan harus terdiri dari karakter-karakter yang tadi saya sebutkan. Nah, sedang menerbitkan sertifikat elektronik Anda. Nah, jadi sedang diproses. Lumayan lama loadingnya. Oke, tunggu dulu. Nah, nanti saat saya isi data, sepertinya saya tidak akan menampilkan di depan, karena itu data pribadi ya. Nah, jadi saya tampilkan layar wajah saya saja. Nah, ini sudah dapat privy ID-nya saya. Terus saya tinggal login. Nah, privy ID-nya saya ini saya simpan di mana ya? Saya simpan di lembar kerja saya, tapi tersembunyi. Oke, dari tadi kayaknya suaranya nggak dekat ya. Semoga nggak jadi hambatan buat teman-teman. Nah, data pentingnya saya udah dapat. Oke, good. Nah, sekarang kemana lagi nih kita? Baik, harus isi ID-nya. Udah, lanjutkan. Terus baru nanti kita harus input passwordnya. Nah, baru berhasil login. Nah, sekarang saya udah berhasil login, artinya
saya sudah punya akun Privy ID-nya. Nah, lanjut, lanjut, lanjut. Nah, sudah selesai. Lanjut, selesai. Nah, jadi saya udah punya akunnya nih. Sekarang hmm, sudah ada akun, tinggal kita eh, ke formulirnya. Nah, saya coba login ya, dari sini bisa nggak ya? Karena tadi kan kita kalau mau daftar nggak bisa. Tapi kalau mau login gimana? Nah, saya cek dulu ID-nya sama passwordnya, soalnya belum ingat. Jadi saya masih mengandalkan catatan saya. Tapi saya nggak tampilkan karena mungkin akan berbahaya. Jadi kayak saya cukup login aja. Password. Nah, sekarang saya harus isi passwordnya. Dan berhasil login. Kalau di layar depannya nggak ada informasi yang detail, saya akan tampilkan. Oh, boleh. Nah, jadi tampilannya nanti akan seperti ini, teman-teman. Ya, jadi akan seperti ini, artinya kita udah punya akun Priv ID gitu. Nah, oke, kalau sudah eh, save saja. Kalau sudah, kita beralih ke pengisian data. Karena sebelumnya kan instruksinya cuman sampai punya akun Priv ID terus isi formulir. Nanti tunggu dokumen PKS-nya masuk ke Priv estimasi 7 hari kerja setelah Anda mengisi form. Oke, sekarang kita beralih ke formulirnya dulu nih, apa aja yang harus diisi. Nah, tugasnya kita nanti mengisi ini formnya. Nah, saya nggak tampilkan proses pengisian, tapi teman-teman bisa dengar saja, karena nanti ada beberapa data pribadi yang tidak boleh ditampilkan. Menurut saya ya, nama pimpinan redaksi tanpa gelar. Ini saya harus isi nama pimpinan redaksinya. Sudah dikirim di grup WA, jadi kita tunggu dulu. Nah, untuk tutorialnya saya nggak lihat lagi karena udah berhasil, jadi tinggal tunggu pengisiannya. Terus nomor teleponnya, nama situsnya, oke, topik yang saya minati, saya isi di sini ya. Hmm, terus oke. Tadi apa? Minat saya apa aja ya? Eh, internasional, ekonomi, gaya hidup, udah masuk semua gitu kan. Nah, datanya sebenarnya saya udah punya nih, data pentingnya. Jadi tinggal dimasukkan saja gitu. Untuk nama beliau gitu. Cuman nama pimpinan redaksinya gitu. Kode user Priv ID. Buatlah akun ini, kode user dapat ditemukan pada email ketika Anda daftar. Nah, kita buka lagi emailnya.
Kita buka emailnya lagi. Nah, registrasi akunnya sudah berhasil dan ini nah, Priv ID-nya juga udah ada. Nah, tinggal ngisi Priv ID-nya apa. Priv ID data content creator. Saya batch 8987, nama sesuai KTP. Oke, nomor KTP minta. Oke, kita cek nomor KTP-nya. Laki-laki, alamat sesuai KTP, alamat domisili, tempat, tanggal lahir. Oke, usia saat ini angka aja. Oke, emailnya saya, email sampai ke bank harus diisi. Nah, panjang nih pengisiannya nih. Kita proses satu-satu ya, sabar. Nomor KTP dulu. Nomor KTP. Dulu udah pernah sih, setahun lalu saya sudah berhasil ini isi semua datanya, tapi tahun ini saya kembali lagi memperjuangkan nasib saya di sini. Nah, berikutnya sesuai KTP, alamat sesuai KTP. Terus domisilinya baru tanggal lahir, usia. Oke. Nah, sekarang fokus ke data pemimpin redaksi yang sempat saya ambil semalam di grup WA. Yang mana nih? Oh nggak, kalau pakai wiwiwi nggak bisa ya. Berarti copy yang ini aja nih. Nama situs ditulis dengan format contoh. Oh, berarti tetap wiwiwi. Ya udah, kita ikuti aja. Ikutin aja nih. Nama pemimpin redaksinya mana nih? Kok kagak ada ya? Nah, ini nomor HP yang dipakai chat ini. Oh, oke. Ini nomor HP-nya. Oke, baik. Kita nomor HP-nya kita copy dulu nomor HP-nya. Kita copy paste. Nah, udah. Situs sudah, minat sudah, sekarang kita ke perbankan. Karena kan nanti ini mau ditransfer gitu kan. Jadi kita harus mempersiapkan pembayarannya.
Saya pakai bank ini aja nih, pakai bank BCA aja. Soalnya mereka bukan mewajibkan, menyarankan ya, menyarankan untuk menggunakan bank mandiri karena payrollnya menggunakan bank mandiri. Oke, saya pakai bank BCA saja. Oke, baik. Nama bank, Bank Sentral Asia BCA. Nama pemiliknya Aidil. Oke, nomor NPWP saya. Ini NPWP-nya kita masukkan PWP jika belum memiliki isi dengan 0. Saya sudah punya. Oke, terus setuju. Submit. Oke, sudah berhasil. Baik, sudah berhasil step kedua atau yang kedua ya. Nah, kita ke step berikutnya. Udah. Nah, step keduanya udah berhasil. Sudah berhasil. Yang ketiga, satu. Tunggu. Ini dua, terus ketiga. Ini ketiga. Ini fotonya berikutnya 3. Tunggu dokumen PKS masuk ke Privy. TTD dokumen PKS di Privy, start nulis di media masing-masing. Nanti akan dibantu oleh perwakilan dan media masing-masing yang sudah ada di grup. Oke, berarti saya tinggal tunggu link dari ini. Ini step by stepnya saya copy. Terus kayaknya sudah deh. Sepertinya sudah. Atau saya copy aja nih. Oke, baik. Nah, kita buat checklistnya. Kita buat checklist supaya kita tahu progresnya sampai mana. Begitu. Ada checklist. Daftar akun preview udah. Isi formulir sudah. Tunggu dokumennya, saya masih tunggu. Nah, TTD-nya nanti.
Nah, jadi maksud saya seperti ini nih teman-teman. Yang ini nih. Ini. Jadi prosesnya kan tadi daftar akun private. Ini temanya gelap banget ya. Ini harusnya saya bisa ubah sih. Kita ubah. Ubahnya di mana ya? Setting, tema. Seharusnya di tema. Nah, kalau gini kan kalau gini kan lebih lebih bagus ya tampilannya ya. Nah, oke, kembali ke Trello tadi. Covernya saya ini aja. Remove. Nah, jadi maksud saya tadi ini teman-teman. Mulai dari checklist pertama tuh daftar akun privy udah. Nah, udah berhasil. Terus isi formulir juga sudah. Saya tinggal menunggu ke website privy-nya gitu. Tanda tangannya. Dan ini harus ditunggu selama em, maksimal 7 hari. 7 hari. Gitu. Nah, diminta untuk tanda tangan. Oh, udah langsung nih kontraknya. Udah langsung kontraknya. Nah, oke, baik. Kita langsung tanda tangan. Langsung tanda tangan kontrak kerja. Ternyata saya pakai nomor rekening BCA Syariah. Saya unduh dulu dokumennya. Terus saya upload di Drive. Terus saya simpan di folder kontrak kerja. Kemarin saya pakai nomor BCA ini di uh, kontrak saya menulis juga. Berarti saya harus make sure ATM BCA saya masih berfungsi atau tidak. Oke, simpan dulu di datanya kontrak kerja.
Coba saya cek lagi ya. Pasti banknya banknya masih bank ini, bank syariah. Saya isi datanya ke bank syariah. Oke, iya benar. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, ini udah ditandatangani. Salin tautannya saya simpan di sini. Oke, baik. Data pentingnya udah aman, sudah berhasil. Oke, nah ini. Oke, nah sudah berhasil tanda tangan kontrak dan saya udah nggak sabar untuk explore skill menulis saya di media online yang dituju dan saya akan sering-sering untuk share atau berbagi pengalaman saya di channel YouTube ini. Selain konten bahasa Jerman, saya juga akan sering mengupload konten-konten kepenulisan. Terima kasih sudah menemani saya menandatangani kontrak, walaupun datanya tidak bisa saya share atau saya bagikan, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.